مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين القلب الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Di musim panas yang terik, ketika Los Angeles tengah dirundung kekeringan berkepanjangan, seorang pria tua bernama Malik tengah berzikir di halaman rumah kecilnya di pinggiran Malibu. Sementara angin Santa Ana yang membawa hawa panas menggoyangkan dedaunan kering di sekitarnya. Subhanallah, sungguh Allah menguasai segala yang ada di bumi dan langit. Gumam Malik, matanya tertuju pada bukit-bukit di kejauhan yang mulai mengeluarkan asap tipis dari balik cakrawala. Tak jauh dari sana, seorang pemuda bernama Yusuf yang bekerja sebagai petugas kebersihan kota melihat seseorang dengan ceroboh melemparkan puntung rokok di dekat rerumputan kering, dan meskipun Yusuf segera memperingatkan orang itu, puntung tersebut sudah terlanjur menyulut kobaran kecil. "Hei Pak, jangan buang rokok sembarangan, itu bisa bahaya," teriak Yusuf dengan suara lantang. Tetapi pria itu hanya mengangkat bahu dan berlalu tanpa mempedulikan api kecil yang mulai menyebar. Dalam hitungan menit, api kecil itu berubah menjadi lidah api besar yang merambat cepat, seolah dipercepat oleh angin kencang yang berembus tanpa henti, sementara warga sekitar mulai berteriak-teriak memperingatkan satu sama lain. Malik segera memanggil tetangganya, seorang wanita bernama Aisyah, untuk segera bersiap, seraya berkata, "Aisyah, kumpulkan barang-barang pentingmu, api itu bergerak cepat ke arah kita, dan hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi." Asap tebal mulai memenuhi udara, membuat mata perih dan napas sesak, sementara mobil-mobil polisi melintasi jalanan dengan sirene meraung-raung, memperingatkan penduduk agar segera meninggalkan rumah mereka. Malik, yang terbiasa tenang menghadapi ujian hidup, mengajak Yusuf dan beberapa warga lain untuk membaca doa bersama sebelum meninggalkan rumah mereka, seraya berkata, "Kita berikhtiar sebaik mungkin, tetapi jangan lupa bertawakal kepada Allah." Di tengah kepanikan yang melanda, suara azan dari sebuah masjid kecil di kejauhan tiba-tiba terdengar, memanggil orang-orang untuk mengingat Allah di tengah musibah yang sedang melanda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan itu menggema, memberikan ketenangan sejenak di tengah kekacauan, meskipun api terus merangsek mendekati wilayah permukiman. Malam itu, ketika kobaran api telah menjelma menjadi dinding merah yang menyala-nyala, Malik dan Yusuf bergabung dengan para tetangga untuk membantu mengevakuasi para lansia dan anak-anak ke tempat yang lebih aman, meskipun mereka tahu jalur evakuasi sebagian besar telah tertutup. "Kita harus melewati jalan kecil di belakang masjid. Itu satu-satunya jalan yang belum dilalui api," ujar Yusuf sambil menunjuk peta, dan Malik mengangguk setuju seraya membawa seorang lansia yang tak lagi mampu berjalan sendiri. Di tengah perjalanan, seorang wanita menangis sambil mencari anaknya yang terpisah, dan Yusuf dengan sigap menawarkan bantuan, berkata, "Ibu, tenang, insya Allah kita temukan anak ibu, jangan berhenti berdoa." Kobaran api makin mendekat, dan suhu panas terasa membakar kulit mereka, namun mereka tetap melangkah maju, percaya bahwa Allah akan melindungi mereka di setiap langkah. "Ingat, kita hanya punya waktu beberapa menit sebelum api sampai di sini. Fokus pada keselamatan, bukan pada barang-barang yang tertinggal," ujar Malik dengan suara tegas, mengingatkan warga yang masih ragu meninggalkan rumah mereka. Di tengah perjalanan, seorang anak kecil menangis karena kehilangan boneka kesayangannya, tetapi Yusuf dengan lembut berkata, "Nak, jangan khawatir, kita akan dapatkan yang lebih baik nanti. Yang penting sekarang kamu dan ibumu selamat." Ketika mereka akhirnya tiba di area evakuasi, suara sirene dan helikopter pemadam kebakaran terus berdengung, memberikan harapan bahwa api dapat segera dipadamkan meski angin Santa Ana terus berembus tanpa ampun. Malik mengajak warga yang telah selamat untuk membaca doa syukur bersama, seraya berkata, "Kita mungkin kehilangan harta benda, tetapi kita masih memiliki nyawa dan iman, itu yang paling utama." Di kejauhan, Yusuf melihat sebuah gereja kecil yang mulai terbakar, dan dia berkata kepada Malik, "Pak Malik,
Kita harus memberitahu petugas pemadam. Siapa tahu masih ada orang di dalamnya. Malik mengangguk dan berlari ke arah petugas, sambil berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungi mereka yang masih terjebak di dalam sana. Engkau Maha Penolong." Di bagian lain kota, keluarga Surya yang menjalankan sebuah restoran Indonesia di Malibu berusaha menyelamatkan dokumen penting dan beberapa peralatan masak mereka sebelum api mencapai restoran. "Pak, ayo cepat. Jangan bawa barang terlalu banyak. Kita harus pergi sekarang," teriak Lala, putri Surya, yang memegang erat tangan ibunya sambil melihat api semakin dekat. Surya, meskipun berat hati meninggalkan usaha yang telah dibangun selama puluhan tahun, akhirnya mengangguk dan berkata, "Kita akan mulai dari awal lagi. Nak, Allah akan memberi jalan." Ketika mereka akhirnya keluar dari restoran, jalan utama telah dipenuhi kendaraan yang mencoba melarikan diri, membuat mereka harus berjalan kaki menuju tempat evakuasi. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang terjebak di mobilnya karena ban pecah, dan Surya segera menawarkan bantuan meskipun waktu mereka sangat terbatas. "Pak, ikut kami. Kami tidak bisa memperbaiki mobil ini sekarang, tetapi kami tidak akan meninggalkan Anda di sini," ujar Surya sambil membantu pria itu keluar dari mobilnya. Mereka akhirnya tiba di masjid terdekat yang telah diubah menjadi pusat evakuasi, di mana para sukarelawan menyediakan makanan dan tempat beristirahat bagi para korban. "Alhamdulillah, masjid ini benar-benar menjadi rahmat bagi kita semua," ujar Ibu Surya sambil menangis haru melihat anak-anak kecil mendapatkan makanan dari para sukarelawan. Lala membantu para sukarelawan membagikan makanan sambil berkata, "Ini bukan hanya tentang kita. Setiap orang di sini adalah saudara kita dalam musibah ini." Malam itu, meskipun mereka kehilangan segalanya, keluarga Surya beristirahat dengan damai di masjid, percaya bahwa pertolongan Allah akan selalu datang kepada hambanya yang sabar. Sementara itu, di lokasi kebakaran utama, para petugas pemadam kebakaran menghadapi tantangan besar karena angin Santa Ana terus meniupkan api ke arah yang tak terduga, membuat upaya mereka seolah sia-sia. "Kita butuh lebih banyak helikopter untuk memadamkan api dari udara. Kondisi darat terlalu berbahaya," ujar Kapten Rodriguez, kepala tim pemadam kebakaran, melalui radio komunikasi. Di sebuah pos komando darurat, Malik dan Yusuf bergabung dengan relawan lain untuk membantu mengatur distribusi logistik bagi para petugas dan korban. Makanan dan air harus segera didistribusikan ke tim yang ada di lapangan. "Mereka tidak punya waktu untuk datang ke sini," ujar Yusuf kepada salah satu relawan. Di tengah kekacauan, seorang petugas pemadam kebakaran muda yang kelelahan duduk di tepi jalan, dan Malik menghampirinya sambil berkata, "Nak, jangan menyerah. Setiap tetes keringatmu adalah jihad untuk menyelamatkan nyawa." Malam semakin larut, dan api yang awalnya sudah hampir padam kembali menyala akibat angin kencang, memaksa tim pemadam untuk menarik diri dari beberapa titik. "Kita hanya bisa berdoa agar api ini tidak menyebar lebih jauh. Kondisinya benar-benar di luar kendali," ujar Kapten Rodriguez sambil menatap api yang terus membesar. Malik mengajak Yusuf dan para relawan lain untuk sholat berjamaah di tengah malam itu, memohon pertolongan Allah agar kebakaran ini segera dapat diatasi. "Ya Allah, kami hanyalah hamba-Mu yang lemah. Kami mohon perlindungan-Mu atas umat manusia dan makhluk-Mu yang lain dari musibah ini," doanya dengan suara lirih namun penuh harap. Ketika fajar menyingsing, api masih berkobar, tetapi semangat para petugas dan relawan tidak surut, percaya bahwa setiap usaha mereka adalah bentuk ibadah dan perjuangan di jalan Allah. Di kawasan San Fernando Valley, sebuah gereja bersejarah yang menjadi saksi berabad-abad kejayaan kini mendadak tersapu api yang menyala, sehingga bangunannya rata dengan tanah dan hampir tak tersisa dari sejarah yang telah lama terpatri. "Insya Allah, ada hikmah di balik musibah ini. Semoga kita temukan kekuatan untuk membangun kembali," ujar Pastor Daniel kepada jemaatnya yang berkumpul di lapangan evakuasi, meskipun kerusakan tampak jelas di bekas bangunan gereja itu. Suara klakson mobil dan teriakan warga bersaing dengan deru angin, sementara para relawan berusaha mengumpulkan barang berharga yang tersisa dari puing-puing bangunan. Pastor Daniel memimpin doa syafaat dengan lantang, mengajak semua yang hadir untuk bersyukur masih diberikan nyawa dan kesempatan memperbaiki segalanya, sambil mengelus pundak seorang wanita yang meneteskan air mata. "Mari kita panjatkan doa. Semoga Tuhan memberi kami kekuatan untuk meneruskan hidup dan memulihkan apa yang telah hilang," teriak seorang anggota jemaat,
diiringi oleh kerumunan yang menggerakkan tangan dan melambai-lambaikan kain kafan putih sebagai simbol kesucian. Di tengah kerumunan, seorang pemuda Kristen berdialog dengan seorang imam masjid yang baru saja datang, berkata, "Kita semua satu dalam penderitaan ini, semoga perbedaan kita menjadi kekuatan bersama." Sang imam pun menjawab dengan penuh keyakinan, "Benar, saudara, dalam ujian Allah menguji setiap umat, dan kita harus saling menolong sebagai wujud ukhuwah." Sementara itu, api yang dahsyat itu terus melahap seluruh bangunan yang tersisa, meninggalkan bayangan abu yang menandai titik balik tragedi yang mengubah sejarah kota. Para petugas pemadam berusaha memperlambat laju api dengan semangat jihad menyelamatkan nyawa, meski mereka harus bekerja di bawah tekanan dan suhu yang membakar. Saat malam menjelang, kerumunan jemaat dan warga yang selamat berkumpul di lapangan, mendengarkan Pastor Daniel mengumandangkan lagu rohani, Allahu Akbar, sebagai tanda pengharapan di tengah derita. Asap hitam pekat yang dihasilkan oleh kebakaran memenuhi udara di seluruh Los Angeles, membuat visibilitas menurun drastis dan memaksa penduduk untuk menutup rapat-rapat jendela rumah mereka. "Aduhai, asap ini membuatku sulit bernapas. Semoga Allah segera memberikan pertolongan," keluh Farid, seorang pekerja bangunan, sambil menutup hidung dan mulutnya dengan sepotong kain basah. Pusat kesehatan dan rumah sakit mendapati lonjakan pasien yang menderita masalah pernapasan, dengan dokter dan perawat sibuk memberikan inhaler dan obat-obatan, seraya saling berdoa agar situasi segera membaik. "Jazakumullahu khairan atas usaha kalian. Semoga Tuhan membalas setiap keringat dan doa yang telah dikeluarkan," ujar seorang pasien yang terbaring di ruang gawat darurat kepada salah seorang perawat yang kelelahan. Asap tebal menjalar melalui ganggang sempit, menekan suara anak-anak yang menangis karena ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh polusi udara tersebut. Seorang relawan membagikan masker dan obat batuk sambil berkata, "Insya Allah, dengan persatuan dan doa, kita akan melewati ujian ini," sambil tersenyum penuh harapan kepada seorang ibu muda. Di balik gedung-gedung tinggi, suara azan terus terdengar, mengingatkan semua orang untuk tidak melupakan Allah dalam setiap ujian, meskipun kondisi sangat sulit. Para petugas keamanan dan relawan bekerja tanpa lelah, menyalurkan bantuan dan memastikan pasien mendapatkan perawatan secepat mungkin sambil mengakhiri setiap shift dengan doa bersama. Dalam keheningan malam yang dilingkupi asap, suara takbir bergema dari masjid-masjid yang masih berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara bagi yang terjebak. Allahu Akbar. Semoga Allah membersihkan udara dan memberikan ketenangan kepada kami semua, seru imam masjid kepada jamaah, menutup malam dengan keikhlasan dan harapan. Di tengah area yang hangus terbakar, Masjid Al-Ikhlas berdiri megah dengan kokoh, menunjukkan keajaiban yang membuatnya tak tersentuh oleh gelora api yang menghanguskan sekitarnya. "Lihatlah, bagaimana masjid ini tetap utuh, seolah-olah Allah menjaga setiap bata dan atapnya dengan penuh rahmat," ujar Haji Rafi kepada beberapa orang yang terheran-heran sambil menunjuk ke arah masjid yang saling kontras dengan lingkungan sekitarnya yang rata dengan tanah. Orang-orang dari berbagai agama tiba-tiba berkumpul di halaman masjid, mendengarkan kabar keajaiban itu dengan tatapan takjub dan hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Di dalam masjid, imam memimpin sholat berjamaah sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mengalir penuh keindahan, mengingatkan jamaah bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat waktu. Insya Allah, keajaiban ini adalah tanda bahwa setiap ujian yang kita hadapi mempunyai hikmah, dan semangat kita harus terus tumbuh untuk bersama-sama bangkit kembali, ujar sang imam dengan tegas kepada jamaah yang hadir. Seorang pemuda non-muslim, yang sebelumnya sempat panik, mendekati imam dengan raut wajah penuh rasa ingin tahu, berkata, "Apa rahasianya masjid ini, Pak?" Sang imam menjawab dengan penuh keyakinan, "Rahasia Allah tidak dapat dijelaskan dengan akal manusia, tetapi keimanan itulah yang membuat kita merasa tenang di tengah badai." Para penduduk yang terdiam mendengarkan jawaban itu, sambil saling berpandangan sebagai bentuk pengakuan atas kekuatan keimanan yang tak terhingga. Di luar masjid, petugas pemadam dan relawan terdiam sesaat memandang keajaiban itu, mengakui bahwa di tengah bencana, terdapat harapan yang muncul dari iman dan kebersamaan. Semoga keajaiban ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Allah selalu hadir di setiap langkah kehidupan, bahkan saat kita berada di ambang kehancuran, pungkas Haji Rafi dengan nada yang menggugah. Dengan Masjid Al-Ikhlas sebagai pusat pengungsian, para jamaah dan relawan tanpa memandang perbedaan mulai menyalurkan makanan, air,
dan pakaian kepada semua korban kebakaran yang terdampar di kawasan itu. Bismillah, mari kita berbagi rezeki yang Allah karuniakan, dan semoga setiap bantuan ini membawa keberkahan bagi kita semua, ujar Ustadz Salman kepada para relawan yang sibuk menata paket bantuan di halaman masjid. Seorang wanita Yahudi, yang kehilangan sinagognya, menghampiri meja distribusi sambil berkata, "Terima kasih atas kebaikan kalian. Semoga Allah membalas amal baik ini dengan lebih banyak rahmat," sambil menawarkan senyum tulus. Relawan yang berdedikasi, termasuk para pemuda kampus, saling berdialog sambil menata barang-barang bantuan. "Kita harus cepat. Semoga keberkahan Allah menyertai setiap langkah kita," ujar salah seorang dari mereka. Suasana menjadi hangat dan penuh keakraban ketika orang-orang dari berbagai latar belakang saling bertukar cerita tentang harapan dan pengalaman pahit yang dialami selama kebakaran. Di sela-sela kesibukan, terdengar suara doa bersama dari berbagai bahasa dan tradisi, berpadu dalam harmoni bahwa setiap doa adalah seruan satu kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa. Insya Allah, dengan kebersamaan dan tolong-menolong, kita akan membangun kembali negeri ini seperti sedia kala, ucap seorang relawan keturunan Indonesia dengan penuh semangat kepada sekelompok pengungsi. Tepat di tengah situasi sulit itu, seorang anak kecil memberikan kue buatan sendiri kepada seorang nenek yang tampak lelah, sambil berkata polos, "Ibu, kue ini untuk menyemangati ibu, insya Allah Allah akan selalu meridah kita." Keterlibatan lintas agama dan budaya menunjukkan bahwa meski dilingkupi musibah, kebersamaan adalah kekuatan yang mampu menanggulangi setiap cobaan, menguatkan komunitas untuk terus maju. Mari terus saling mendukung, karena pada akhirnya, kita semua adalah saudara dalam satu iman kepada Allah yang Maha Pengasih. Pungkas Ustadz Salman dengan nada tegas sambil mengajak seluruh hadirin untuk berbagi harapan bersama. Di tengah reruntuhan dan deru helikopter pemadam, seorang petugas muda bernama Amir mendapati seorang balita terjebak di bawah sisa-sisa kayu dan batu, dan tanpa membuang waktu, dia segera berlari mendekat dengan tekad yang menggelora. "Sabar ya nak, insya Allah aku akan segera mengeluarkanmu dari sini," kata Amir dengan suara lembut namun penuh kepastian, sambil mempersiapkan alat bantu untuk membebaskan anak itu. Sementara Amir melancarkan upaya penyelamatan dengan cermat, di sisi lain, seorang ibu yang terjebak serentak berteriak memanggil bantuan, "Tolong, anak saya terjebak di balik puing, saya mohon bantuan kalian." Rekan-rekan petugas yang lain segera mendekati lokasi dan membantu Amir, sambil berseru, "Cepat, kita harus bekerja sama untuk menyelamatkan yang masih hidup. Sesungguhnya ini adalah tanggung jawab kita sebagai amanah Allah." Dalam kerjasama yang harmonis di tengah hiruk-pikuk bencana, puing-puing secara perlahan dipindahkan, membentuk jalan keluar untuk balita yang sebelumnya tersembunyi di balik reruntuhan. "Mari kita angkat dengan hati-hati, jangan sampai ada yang terluka lagi," ujar Amir kepada timnya sambil menghitung setiap langkah yang harus diambil, memastikan keselamatan bersama. Sebuah suara syukur terdengar ketika balita itu akhirnya berhasil dikeluarkan, disambut dengan pelukan hangat dari tim yang mengeluarkan napas lega bersama-sama. Ibu balita yang hampir putus asa menangis haru sambil memeluk anaknya, sambil mengucap syukur kepada Allah. "Alhamdulillah, terima kasih sudah menyelamatkan anak saya, semoga Allah membalas kebaikan kalian." Di antara kerumunan korban dan tim penyelamat, suara doa dan ucapan terima kasih semakin menyatu, menegaskan kembali kekuatan iman dan semangat kebersamaan dalam menghadapi bencana. Insya Allah, usaha kita hari ini tidak akan sia-sia, karena Allah melihat setiap tetes keringat dan doa yang kita panjatkan demi keselamatan sesama. Pungkas Amir, menatap rekan-rekannya dengan tekad untuk terus berjuang. Sementara upaya evakuasi dan penyelamatan terus berlangsung, para ilmuwan dan penyidik mulai mencatat keanehan di sekitar Masjid Al-Ikhlas yang tetap utuh di tengah lautan api, sehingga memicu berbagai teori tentang keajaiban yang tak terjelaskan. Kita harus memeriksa struktur bangunan ini secara cermat, insya Allah di balik keutuhan ini ada tanda-tanda yang menunjukkan perlindungan ilahi, ujar seorang insinyur sipil kepada tim ahli yang berkumpul di luar masjid. Diskusi antar anggota tim berlangsung intens sambil meneliti setiap batu dan bata, di mana mereka menemukan pola konstruksi yang tampak berbeda dari bangunan lain yang hancur lebur. "Perhatikan, seolah-olah ada lapisan khusus yang melindungi bangunan ini. Apakah mungkin ini adalah manifestasi dari rahmat Allah yang tak terhingga?" tanya salah satu ahli teknik, sambil melihat dengan seksama pola arsitekturnya. Di dalam masjid, imam bersiap-siap untuk memulai sholat subuh, berbicara kepada jamaah,
Hari ini mari kita merasakan keajaiban ini sebagai pertanda bahwa Allah menjaga kita dengan penuh kasih sayang. Seorang pemuda yang tengah mengamati dari luar mendekati imam dan bertanya, "Pak, apakah rahasia bangunan ini ada hubungannya dengan keimanan kita?" Sang imam tersenyum tipis dan menjawab, "Tidak semua rahasia dunia dapat dijelaskan oleh logika manusia. Tetapi bukti keimanan ada pada kekuatan Allah yang melampaui apa yang bisa kita pahami." Di antara diskusi para penyidik dan keheranan warga yang berkumpul, percakapan terus berlangsung dengan semangat mencari makna dan hikmah di balik keajaiban masjid tersebut. Semoga keunikan ini menjadi titik awal untuk memperkuat iman kita bahwa setiap musibah ada hikmahnya, dan setiap cobaan ada pertolongan Allah, ujar salah satu ahli sambil menatap bangunan yang tampak kekal. Dengan penuh rasa hormat, semua yang hadir meninggalkan masjid dengan keyakinan baru, percaya bahwa misteri di balik keutuhan masjid adalah pelajaran bahwa keimanan adalah tameng yang tak pernah gagal dalam menghadapi bencana. Seiring dengan terkuaknya berita tentang kebakaran dahsyat di Los Angeles, bantuan internasional mulai berdatangan dari berbagai penjuru dunia, dengan setiap pengiriman disertai doa dan harapan agar bencana segera berlalu. Alhamdulillah. Bantuan dari luar negeri ini benar-benar menunjukkan betapa kita semua bersatu di hadapan musibah. Semoga setiap kiriman menjadi berkah bagi kita semua, ujar Kepala Dinas Penanggulangan Bencana pada sebuah konferensi pers. Tim relawan yang dipimpin oleh seorang diplomat Indonesia mengoordinasikan distribusi bantuan, sambil berkata, "Mari kita berikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang tengah menderita, karena setiap bantuan adalah amal yang bernilai di sisi Allah." Di pusat bantuan Masjid Al-Ikhlas, kotak-kotak berisi makanan, obat-obatan, dan keperluan lainnya dibuka dan segera disebarkan ke area pengungsian yang padat oleh korban. Sungguh luar biasa, setiap paket yang tiba mengandung cinta dan doa dari saudara-saudara kita di mancanegara. Insya Allah ini menjadi titipan berkah bagi semua, ujar seorang relawan sambil menata bantuan di atas meja besar. Para petugas bea cukai dan pihak keamanan bekerja sama dengan instansi pemerintah untuk memastikan bantuan tersebut sampai dengan selamat tanpa hambatan, sambil terus berdialog dengan petugas dari berbagai negara. "Kami berterima kasih atas kerjasama yang baik, karena dukungan Anda sangat berarti dalam masa ujian ini," kata pejabat dari Kedutaan Besar Seraya menyerahkan amplop berisi ucapan terima kasih kepada perwakilan internasional. Sementara itu, konferensi doa antar umat beragama diadakan di salah satu aula gedung pengungsian, menyatukan doa umat dari berbagai latar belakang, mengesankan bahwa bantuan ini adalah doa kolektif umat manusia. Marilah kita saling mendoakan, agar bencana ini segera berakhir dan kita bisa kembali membangun kehidupan yang lebih baik dengan bimbingan Allah, ujar seorang pemimpin komunitas internasional kepada seluruh hadirin. Dengan terangnya sinar matahari pagi yang menggantikan abu hitam malam sebelumnya, bantuan internasional mulai terasa seperti benih-benih harapan yang tumbuh, menguatkan keyakinan bahwa bersama, manusia dapat mengalahkan setiap musibah. Di balik semangat gotong royong yang mendominasi area evakuasi, muncul bayang-bayang penjarahan yang memanfaatkan situasi bencana untuk mencuri harta benda warga yang tengah panik, sehingga menimbulkan kecemasan di antara korban. "Aduh, ada orang yang mengambil barang-barang dari rumah yang ditinggalkan. Apa yang akan terjadi pada kita yang kehilangan segalanya?" keluh seorang warga sambil menunjuk ke arah seorang pria yang tampak mencurigakan. Petugas keamanan segera berpatroli di sekitar area pengungsian dan mengingatkan semua orang agar selalu waspada. "Insya Allah, kami akan menjaga ketertiban, jangan sampai musibah semakin bertambah." Seorang remaja yang sedang membantu pendistribusian bantuan melihat seorang pria mencampuri barang-barang milik pengungsi, lalu dengan sigap melaporkan kejadian itu kepada salah seorang petugas. "Saya melihat seseorang dengan tas besar yang mencuri barang dari salah satu rumah pengungsian. Semoga pihak keamanan segera mengambil tindakan tegas," lapor remaja itu melalui radio komunikasi kepada kantor pusat. Petugas keamanan langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengepung area yang diduga sebagai tempat penjarahan, sambil mengumandangkan perintah tegas, "Berhenti, serahkan semua barangmu sekarang juga, karena tindakan ini melanggar ketertiban dan amanah Allah." Dalam bentrokan singkat, sejumlah pelaku penjarahan ditangkap, sehingga situasi di area pengungsian kembali tentram meskipun masih diwarnai kecemasan akibat musibah kebakaran. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga harta dan kepercayaan yang Allah titipkan, serta bekerja bersama untuk kebaikan umat, ujar salah seorang petugas sambil mencatat laporan kejahatan.
Warga yang sebelumnya ketakutan perlahan mulai merasa aman kembali ketika kehadiran aparat keamanan semakin meningkat, dan mereka bersama-sama mengadakan doa untuk memohon perlindungan Allah. Semoga Allah melindungi harta dan amanah kami serta menuntun setiap langkah kami untuk menghindari perbuatan yang merugikan sesama, pungkas seorang tokoh masyarakat dengan nada tegas kepada kerumunan yang berkumpul di area pengungsian. Dalam keadaan yang mulai stabil, tiba-tiba angin Santa Ana kembali bertiup dengan kekuatan yang lebih dahsyat, memaksa petugas pemadam untuk kembali mengerahkan seluruh usaha mereka dalam mengendalikan api yang mulai berkobar lagi. Segera, kita harus evakuasi kembali ke jalur aman. Insya Allah Allah akan melindungi kita dari musibah ini. Perintah Kapten Rodriguez kepada timnya sambil memantau arah dan kekuatan angin melalui radio komunikasi. Angin kencang itu menimbulkan reruntuhan tambahan dan mengubah arus api, sehingga kawasan pemukiman yang sebelumnya telah dievakuasi kembali dalam bahaya yang menakutkan. Warga yang masih berada di lapangan pengungsian cepat-cepat mempersiapkan diri, mengumpulkan barang-barang penting, dan mengikuti instruksi petugas yang bekerja tanpa henti dengan tekad mempertahankan nyawa. Saudaraku, mari bergabung di tempat yang lebih tinggi, karena angin ini membawa bayangan ancaman yang semakin mendekat, ujar seorang petugas pendukung sambil menunjuk sebuah bukit yang tampak lebih aman dari gelombang api. Dalam kekacauan yang terjadi, sebuah pemuda berteriak, "Cepat! Ikuti saya, kita harus ke tempat yang lebih tinggi sekarang juga," sambil memimpin warga yang panik menuju bukit tersebut. Di puncak bukit, mereka semua berkumpul sambil mendengarkan radio pengumuman dari petugas. Tetap tenang dan saling membantu, karena Allah memberikan kita kesempatan untuk berlindung di tempat yang aman. Meskipun angin yang semakin kencang menggoyangkan pepohonan dan mengaburkan pandangan, semangat kebersamaan dan keimanan tetap menyemangati setiap langkah penduduk. Di balik situasi yang tak menentu, doa-doa bersama terus menggema, menyuarakan keyakinan bahwa setiap badai dan angin yang menakutkan adalah ujian yang harus dihadapi dengan iman yang teguh kepada Allah. Allahu Akbar. Walaupun angin mengamuk, kita tahu bahwa Allah yang menjaga, dan bersama-sama kita akan bertahan hingga musibah ini berlalu. Seru Kapten Rodriguez dengan nada tegas, menegaskan bahwa perjuangan masih terus berlanjut. Di salah satu pinggiran kota yang belum sepenuhnya dievakuasi, sebuah panti jompo dilanda api dengan cepat, membuat para lansia yang tak mampu bergerak terlilit dalam jerat waktu yang tak terelakkan. Ya Allah, pertolongan-Mu sangat kami harapkan. Tolong selamatkan kami dari api yang mengamuk ini, teriak seorang penghuni panti jompo sambil dikepung oleh panik para pengurus panti yang berusaha membuka jalan evakuasi. Para petugas pemadam berlari ke arah panti tersebut. Namun api semakin kuat menyelimuti setiap sudut bangunan, menciptakan kepanikan yang meluas di antara penghuni dan para staf. Ayo semua, kita harus segera keluar. Jangan terjebak, Allah pasti mendengar doa kita, ujar seorang pengurus panti kepada penghuni yang masih terjebak di dalam ruangan, sambil menolong satu demi satu melarikan diri. Di tengah upaya yang gawat tersebut, tak terhitung jumlah tangisan dan teriakan haru terdengar, menggambarkan betapa hancurnya harapan pada saat itu. Kapten pemadam, sambil memberikan instruksi melalui radio, berkata, "Evakuasi segera. Semoga Allah melindungi setiap jiwa yang masih tersisa, kita tidak boleh menyerah pada cobaan ini." Tak jarang, seseorang harus mengorbankan diri demi menyelamatkan yang lain, menunjukkan bahwa di balik tragedi ini, terdapat keberanian yang luar biasa dalam menghadapi maut. Dalam deru api dan kerusuhan itu, para relawan dan petugas kesehatan bekerja sama membawa jenazah dan menyampaikan doa terakhir, penuh penghormatan atas kehidupan yang telah berpulang. Semoga setiap jiwa yang pergi mendapat rahmat dari Allah, dan bagi yang masih ada diberi kekuatan untuk bangkit dari abu, ucap seorang dokter dengan suara berat, sambil menepuk pundak seorang relawan yang menangis. Malam itu menjadi saksi akan kehilangan yang tak tergantikan, di mana setiap tangisan dan doanya mengukuhkan tekad masyarakat untuk tidak pernah melupakan nilai kehidupan dan hakikat segala ujian dari Sang Pencipta. Di antara reruntuhan yang tersisa dari bangunan yang hancur, sebuah lukisan tua dengan kaligrafi, "Innallaha ma'a syabirin," tiba-tiba ditemukan utuh, seakan melawan arus kehancuran yang melanda kota. Sungguh, ini adalah tanda bahwa di tengah abu dan kehancuran, Allah tetap menyisakan simbol kekuatan dan ketabahan bagi umat manusia, ujar seorang relawan tua kepada sekelompok pengungsi yang tercengang melihat lukisan tersebut tergantung di dinding yang masih kokoh. Lukisan itu kemudian segera dipasang di ruang evakuasi Masjid Al-Ikhlas,
menjadi pusat perhatian bagi mereka yang mencari secercah harapan di tengah musibah. Semoga setiap kali kita memandang lukisan ini, kita selalu ingat bahwa kesabaran dan keimanan adalah kunci untuk bangkit kembali setelah badai. Ucap seorang pendeta yang turut hadir, menggabungkan pesan moral dengan bahasa yang menyatukan umat. Orang-orang dari berbagai latar belakang mendekati lukisan itu dengan pandangan haru, bahkan seorang pemuda yang baru saja diselamatkan berbisik, "Insya Allah, lukisan ini mengingatkan saya bahwa kita harus terus berjuang, tidak peduli seberapa berat cobaan ini." Kesan simbolis lukisan itu menyatu dengan doa-doa yang bergema, saat imam memimpin sholat dan mengingatkan bahwa setiap ujian memiliki hikmah dan kekuatan untuk menyembuhkan luka. Di setiap kesempatan, para relawan memasang stiker dan kaligrafi di area pengungsian sebagai pengingat bahwa keberanian dan ketabahan adalah inti dari perjuangan umat manusia bersama Tuhan. Ingatlah, saudara, bahwa setiap tetes air mata dan setiap doa yang kita panjatkan adalah bentuk ibadah kepada Allah, yang senantiasa mendengar setiap suara hambanya, kata Ustadz Amir sambil berbicara kepada anak-anak dan orang tua yang berkumpul dekat lukisan tersebut. Pada malam yang sunyi, doa bersama dipanjatkan di sekitar lukisan tersebut, menandai momen kebersamaan dan harapan yang tak lekang oleh waktu, melampaui segala perbedaan. Semoga keajaiban ini menjadi saksi bahwa walaupun kita diuji dengan kebakaran yang merobek kehidupan, kita tetap memiliki kesempatan untuk memulai kembali dengan penuh kepercayaan kepada Allah, pungkas Ustadz Amir dengan penuh keyakinan kepada seluruh yang hadir. Seiring api perlahan mereda, tim penyidik dari berbagai instansi berkumpul untuk menyelidiki akar penyebab kebakaran yang melanda Los Angeles, mengumpulkan bukti dengan seksama di lokasi-lokasi yang paling parah. Kita harus memastikan tidak ada kelalaian yang mengakibatkan bencana ini, karena setiap detail penting untuk membuktikan bahwa manusia juga ikut berperan dalam musibah ini, ujar kepala tim investigasi sambil membagikan tugas kepada setiap anggota tim. Dengan bantuan teknologi canggih, para ahli memeriksa puing-puing bangunan, mencari jejak sumber api yang mungkin berasal dari kelalaian atau bahkan tindakan kriminal yang disengaja. Insya Allah, dengan langkah cermat dan analisis yang teliti, kita akan mendapatkan jawaban yang dapat membawa keadilan bagi para korban, ujar seorang ahli forensik, sambil menunjuk hasil rekaman video dari kamera pengawas. Dialog hangat berlangsung di antara tim penyidik, ketika seorang anggota tim bertanya, apakah mungkin kombinasi angin kencang dan kelalaian manusia yang memicu bencana ini? Anggota lain menjawab dengan tegas, memang, setiap faktor harus dihitung, dan itulah sebabnya kita mengumpulkan setiap bukti, karena setiap titik data adalah kebenaran Allah yang tersembunyi. Dalam rapat koordinasi, tim menegaskan bahwa laporan awal menunjukkan adanya kelalaian serius, yang kemudian memicu kemarahan publik agar reformasi pengelolaan lingkungan segera dilakukan. Mari kita serahkan hasil penyelidikan ini kepada pihak berwenang, sehingga keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan tanpa kecuali, sesuai dengan prinsip keadilan Allah, ujar kepala tim kepada para anggota, menutup rapat dengan doa bersama. Dalam proses dokumentasi, setiap kesaksian dan bukti tertulis menjadi saksi bisu atas kepedihan yang menimpa kota, sambil menyuarakan pesan bahwa kebijakan harus berubah agar bencana serupa tidak terulang. Semoga hasil penyelidikan ini tidak hanya memberi keadilan, tetapi juga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih menjaga dan menghargai setiap ciptaan Allah, pungkas kepala tim investigasi dengan nada tegas, menandai berakhirnya babak penyelidikan yang panjang. Dengan laporan investigasi yang telah selesai, pemerintah setempat mulai menggulirkan program perbaikan dan rekonstruksi, mengumpulkan dana dan sumber daya sambil terus mengajak doa kepada Allah agar bencana ini segera berlalu. Insya Allah, dengan niat yang tulus dan usaha keras kita bersama, kota ini akan bangkit kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya, ujar Wali Kota Los Angeles dalam pidato resmi yang disiarkan ke seluruh kota. Di tengah lokasi bencana, tim teknis dan arsitek dari berbagai disiplin ilmu bekerja sama membangun kembali infrastruktur yang hancur, sambil mengingatkan bahwa setiap batu yang disusun adalah wujud kepercayaan kepada Allah. Seorang arsitek Muslim memimpin proyek pembangunan pusat komunitas baru di area yang dulu dikuasai api, berkata, kita akan membangun struktur yang kokoh, dengan bimbingan ilmu dan doa, agar setiap insan merasa aman. Proses rekonstruksi melibatkan ribuan relawan, termasuk para ahli dari dalam negeri dan bantuan internasional, yang bersama-sama menata kembali harapan di tengah puing-puing yang tersisa. Setiap batu yang kita letakkan, setiap palu yang diketuk,
adalah bentuk pengabdian kita kepada Sang Pencipta, yang senantiasa mengaruniakan kekuatan dalam setiap cobaan, ujar seorang relawan senior kepada tim pekerja. Pembangunan pusat komunitas di Masjid Al-Ikhlas menjadi simbol integrasi dan kebangkitan, tempat di mana pendidikan, ibadah, dan kegiatan sosial disinergikan untuk kebaikan bersama. Di lokasi itu, seorang tokoh agama mengadakan pengajian terbuka, menyampaikan pesan bahwa perbaikan adalah ibadah yang mesti diiringi dengan semangat tolong-menolong. Insya Allah, dari abu kita bangkit kembali dengan lebih indah, tegasnya. Masyarakat mulai melihat hasil kerja keras dengan adanya perbaikan infrastruktur di berbagai lokasi yang pernah hancur, sambil menyambut setiap langkah pembangunan dengan syukur kepada Allah. Mari kita terus bersatu, karena setiap usaha kita adalah bentuk ibadah dan kewajiban untuk menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Pungkas wali kota dengan senyum tulus, mengajak warga untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Di antara gelombang rekonstruksi, komunitas Indonesia yang sempat terdampak kebakaran mulai menunjukkan semangat baru dengan mendirikan usaha baru dan kerjasama dalam proyek pembangunan, sambil terus beribadah kepada Allah. Kita telah kehilangan restoran lama, namun dengan tekad dan doa, kita akan membangun yang baru dan lebih kuat, sebagai bukti bahwa setiap ujian pasti ada jalan keluarnya, ujar Pak Surya kepada kelompok wirausaha Indonesia yang berkumpul di ruang serbaguna komunitas. Kegiatan usaha baru ini didukung oleh bantuan pemerintah dan komunitas internasional, sehingga semakin memantapkan tekad warga Indonesia untuk kembali berkarya di tanah perantauan. Dalam rapat kerja, seorang pengusaha Indonesia berkata kepada rekan-rekannya, "Insya Allah, dengan kekuatan iman dan kerjasama ini, setiap usaha akan diberkahi dan menjadi jalan untuk memperbaiki kehidupan." Meskipun kehilangan banyak harta benda, solidaritas antar sesama dan doa yang senantiasa dipanjatkan menguatkan tekad mereka untuk memulai lembaran baru. Mari kita bangun kembali mimpi kita dengan penuh semangat, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang sabar, seru seorang anggota komunitas sambil menepuk punggung rekan-rekannya yang tengah bekerja keras. Usaha baru yang didirikan di kawasan yang aman segera menarik perhatian warga lokal, yang mulai berdialog dan bekerja sama dalam proyek bersama demi kebaikan bersama. Dalam setiap langkah menuju kebangkitan, dialog antara sesama pengusaha dan relawan berlangsung harmonis, menghasilkan sinergi yang membawa manfaat bagi seluruh komunitas. Di sebuah acara syukuran yang diadakan di Masjid Al-Ikhlas, perwakilan komunitas Indonesia mengajak semua hadirin untuk berdoa bersama, mengucap syukur atas setiap rahmat yang Allah limpahkan. Semoga usaha kita ini bukan hanya membawa rezeki bagi kita, tetapi juga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahala di sisi Allah. Pungkas Pak Surya, memandang wajah-wajah yang penuh harapan di tengah perayaan kebangkitan. Dalam semangat kebangkitan dan rasa syukur atas kehidupan yang terselamatkan, kota Los Angeles menyelenggarakan festival besar di lapangan dekat Masjid Al-Ikhlas, mengumpulkan penyintas dari berbagai latar belakang dalam satu wadah persatuan. Marilah kita rayakan kehidupan, karena setiap detik yang kita miliki adalah karunia dari Allah, dan kita harus berbagi kebahagiaan dengan sesama, ujar seorang pemuka agama saat membuka festival dengan sambutan penuh harapan. Festival tersebut menampilkan berbagai pertunjukan budaya dan tarian tradisional, yang mencerminkan semangat gotong royong serta keragaman budaya yang menjadi kekuatan kota dalam menghadapi tragedi. Di tengah keramaian, seorang anak kecil yang baru saja diselamatkan tampil dengan tarian sambil menyanyikan lagu rohani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, memancarkan kebahagiaan tulus yang menular kepada semua hadirin. Dialog antara warga berlangsung hangat, saat seorang warga lokal berkata kepada seorang pengungsi, "Kita semua satu dalam doa, dan meskipun luka masih terasa, kebersamaan inilah yang menyembuhkan setiap hati." Pedagang lokal dan relawan saling membantu mendirikan stan makanan dan minuman, sambil tersenyum dan berterima kasih kepada Allah atas setiap rejeki yang datang. "Insya Allah, karunia-Nya tak pernah habis," ujar salah satu penjual. Di balik keanekaragaman budaya yang terpadu, berbagai orasi dan doa bersama dipanjatkan dalam rangka menyatukan rasa dan tekad untuk membangun kembali kota yang telah terluka. Sebuah tarian kolosal memperlihatkan simbol persatuan umat, di mana semua usia turut berpartisipasi dengan semangat yang menggelegar, menciptakan satu irama kebersamaan. Marilah kita jadikan festival ini sebagai momentum untuk terus melangkah maju, karena setiap langkah kecil adalah bukti iman dan keberanian kita, ujar seorang tokoh masyarakat di tengah riuh tepuk tangan.
Festival pun ditutup dengan doa bersama, diiringi alunan musik sakral yang mengingatkan bahwa dalam setiap tragedi, selalu ada harapan baru dan cahaya yang menyinari jalan menuju masa depan yang lebih baik. Menjelang akhir pesta pemulihan, seluruh warga Los Angeles berkumpul di lapangan pengungsian Masjid Al-Ikhlas untuk mendengarkan khutbah penutup yang penuh hikmah, menyadari bahwa setiap peristiwa memiliki pesan dari Allah. Dalam setiap abu yang tersisa, tersimpan pelajaran bahwa hidup adalah ujian yang harus kita hadapi dengan sabar dan tetap berserah diri kepada Sang Pencipta, ujar seorang khotib dengan suara tegas kepada kerumunan yang tersusun rapi. Dialog antara warga dan tokoh agama berlangsung hangat, saat seorang ibu berkata kepada imam, "Terima kasih Pak, karena nasihat dan doa yang menguatkan kami di masa sulit ini, insya Allah kami akan bangkit kembali." Seorang pemuda menimpali, "Setiap peristiwa mengajarkan kita bahwa kehidupan selalu membawa hikmah, dan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan di tengah kegelapan." Di sisi lain, seorang tokoh pemuda mengajak semua orang untuk terus bekerja sama membangun kembali kota. Mari kita raih masa depan gemilang, karena setiap usaha adalah bentuk ibadah yang mendatangkan keberkahan dari Allah. Rangkaian kegiatan rekonstruksi, festival, dan bantuan internasional kini berpadu menjadi satu narasi kebangkitan, memperlihatkan bagaimana solidaritas dan iman menyatukan setiap jiwa yang terluka. Semoga kebakaran ini menjadi pelajaran abadi bagi kita untuk menjaga alam dan sesama, sebagai wujud syukur atas setiap detik kehidupan yang dikaruniakan oleh Allah, tegas seorang pejabat dalam sambutannya. Suasana penuh haru dan syukur meliputi seluruh kerumunan yang menyaksikan, dengan setiap orang menguatkan tekad mereka untuk terus maju tanpa melupakan nilai-nilai keimanan dan kebersamaan. Di akhir hari, doa penutup dipanjatkan bersama, menggema lantang di seluruh penjuru lapangan, memperkokoh keyakinan bahwa setiap ujian merupakan pintu menuju rahmat dan ampunan dari Allah. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk mengubah tragedi ini menjadi berkah, dan dengan iman serta usaha bersama, kita menyongsong masa depan yang penuh harapan, insya Allah, pungkas khotib sambil menutup acara dengan tepuk tangan yang mengiringi doa penutup.